dua jawaban. Apa yang pertama? Ahaduhuma, yang pertama, anna fi isnadihi maqalan, sesungguhnya di dalam sanadnya hadis itu maqalan, terdapat maqal. Maqal itu ada sebuah kritik yang diberikan oleh ulama ahli hadis di dalam yang kemarin saya katakan kredibilitas dalam soal orang-orang yang menjadi sanad dari hadis tersebut. Oh, hadis itu banyak dikritik oleh para ulama ahli hadis. Itu jawabannya kenapa dibolehkan ulama tersebut. Wasani, dan alasan yang kedua, annahu sesungguhnya syekh karena tabarru'a bi ta'limihi. Syekh ini Ubadah bin Somit ini ada beliau tabarru'a, beliau itu sukarela bi ta'limihi dengan mengajar Al-Qur'an. Falam yastahiqu syai'an, maka Ubadah bin Somit ini tidak berhak untuk menerima apapun. Suma udiya ilaihi ala sabilil iwad, kemudian Ubadah bin Somit diberikan hadiah ada sabilil iwad, atas jalan kompensus. Kompensus timbal balik, diberi dia capek ya diberikan, itu namanya sabilil iwad, kompensus. Falam yajis, maka tidak boleh lahu baginya al-akhdhu, apa mengambil. Nah, maka ulama ahli hadis, ulama yang membolehkan memahami konteksnya. Kenapa kok Nabi melarang si Ubadah untuk menerima kepada hadiah yang diberikan oleh muridnya dari kalangan ahlus sufa? Ulama melihat konteksnya. Nah, ini makanya kita kalau melihat hadis itu lihat konteksnya. Kan biasanya Nabi itu mengeluarkan sabda pasti melihat kondisi sosialnya, kondisi misal bagaimana saat itu keadaan masyarakatnya. Apalagi kita yang pernah dengar ngeyel salah satu sahabat tentang kafarat jima di siang hari kan ada tuh sahabat yang benar-benar ngeyel. Pertama dibilang suruh merdekain budak Nabi, dia dari mana? Ya udah puasa 2 bulan. 1 bulan ya saya jebol. Ya bagaimana saya mau 2 bulan sebenarnya saya jebol. Ya udah kasih makan orang fakir miskin. Saya orang paling miskin. Saya paling miskin. Ini kan namanya sahabatnya ya dikasih nanya, dikasih jawaban gitu sama Nabi. Tapi Nabi begitu sabar ya menghadapi sahabat-sahabat yang mau lebih. Kata Nabi, ya udah kalau begitu saya sedekah sama kamu itu tadi. Karena ada tadi. Lenturnya Nabi. Nah, begitu juga semisal kita dalam memahami konteks ini, ulama memahami kenapa kok Nabi dalam saat itu melarang Ubadah untuk menerima upah. Karena saat itu Ubadah mengajari sukarela. Saat itu Ubadah mengajari sukarela, kemudian diberikan hadiah, bentuknya adalah sebagai timbal balik dari jerih payahnya. Ya maka saat itu nggak boleh ambil. Begitu pemahaman dari ulama yang membolehkan mengambil upah. Maka bikhilaf liman yakitu ma'ahu, maka berbeda halnya dengan orang yakitu yang melakukan akad ma'ahu bersama gurunya, ijaratan dengan akad ijarah, sewa menyewa, qabla ta'limi, sebelum belajar. Ya beda konteksnya. Contoh di lapangannya, kalau seandainya ada murid yang melakukan akad dengan gurunya, dengan akad sewa menyewa, ya boleh guru itu mengambil upah. Nah itu ulama memahami dari satu hadis tapi punya pemahaman yang berbeda. Ya begitu juga sama seperti batal menyentuh perempuan, dan berangkatnya dari satu ayat, aula maslumun nisa. Satu ulama memahami ya sentuhan itu batal walaupun kepada istri kan begitu. Ulama yang lain berpendapat ya ayat tetap sama, aula maslumun nisa. Ya enggak, kalau enggak nafsu enggak, mana ada nafsu batal. Itu begitu, ulama memang begitu, berselisih pendapat dari cara pandang yang berbeda tapi dari satu hadis atau dari satu ayat. Begitu juga dengan hadis ini yang barusan. Oh itu Ubadah sukarela ngajarnya, makanya nggak boleh diambil. Beda halnya kalau udah akad di awal, ngaji di sini 200.000 ya dekat. Itu kan namanya udah akad di awal. Itu kan iyadah berarti sama halnya dengan mobil itu juga saya terima. Apa yang menjadi dalam hijab.
makanya tinggal melihat apakah terjadi akad atau tidak ketika di awal itu murid datang. Makanya pernah kita bahas bahwa ada pada seorang murid kalau untuk mengaji hadirkan orang tuanya, begitu, hadirkan orang tuanya agar supaya salah satunya itu terjadi yang namanya akad. Karena jual beli di dalam akad, ya, apa akad semisal tadi itu transaksi sosial tadi, jual beli sewa menyewa gadai, itu tidak sah kecuali dari orang yang memang sudah mukallaf, sudah balik. Nah, itu begitu. Ya, kalau buat pancingan nggak apa-apa, semisal ya begitu juga banyak, tapi biasanya yang saya lihat juga banyak juga ketika sudah banyak ini doang gratis, yang ini makan lebih soal. Promo. Iya, tapi kita pakai kalau ada juga begitu caranya. Tadi dibilang pakai kalau rumah jangan lupa. Itu begitu. Makanya dilihat kalau semisal kita tidak terjadi akad apa-apa, berarti kan menandakan itu tak baru bahwa sukarela. Berarti kalau sukarela ya kita mengambil dari tadi semisal. Haram ambil itu. Yang tidak boleh untuk mengambil upah semisal sebagai bentuk kompensasi sebagai sebuah imbalan yang diberikan dari jerih payahnya. Ya, jadi masalah. Memang terjadinya saling mensyaratkan agar supaya terjadinya yang namanya akad ijarah sewa menyewa. Nah, makanya kan ujroh tadi, makanya akad ijarah itu kan salah satu rukun yang saya katakan ada yang namanya ujroh di dalam rukunnya. Ujroh itu disebut dengan upah. Nah, di dalam upah juga ada syaratnya. Syaratnya itu setidaknya harus muayyana atau sudah diketahui, bisa yang sudah ditentukan, ya, atau sudah maklumah. Ada dua. Muayyana itu sudah ditentukan A, B, C atau maklumah yang masih diketahui apa ini jenisnya, kadarnya atau sifatnya. Nah, itu begitu. Ustaz, itu juga kalau mengeluhkan akad kan harus balik. Artinya harus mukallaf anak-anak juga. Kalau kita mengatakan akad dengan anak-anak juga kan nggak sah akadnya. Nah, Iya. Kan harusnya kalau seharusnya saya seorang tuanya dipanggil. Gitu. Adabnya mengaji begitu. Iya, orang tuanya dipanggil, jangan anak-anaknya. Iya. Iya, taruh begini nggak sah. Akad itu bukan kedebong. Iya. Akad sama anak nggak sah. Iya, akad sama anak kan nggak sah. Iya, malah anak nggak sah karena belum dewasa, belum balik, belum sempurna akalnya. Ya masalah ya itu orang tuanya dipanggil. Iya. Nah itu beda Ustaz kalau kayak gitu menurut saya. Nah ini sosial kalau begini. Kalau seandainya nanti orang tua bawa anak udah ngaji gitu. Jadi nyatanya iya paling enggak dia ngaji apa 50.000 sebulan atau berapa kok. Nah hadiah Ustaz, hadiah. Gimana? Jadi kalau semisal tabaru tadi ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tabaru itu artinya sukarela. Bukan iwan. Sama juga kayak kita ke anak-anak yang di kolong jembatan tuh kita panggil tuh kita begini.